Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nahmaduhu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah di kesempatan yang indah dan penuh berkah ini. Kembali kita atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dapat bersua, dapat bermuajah kembali dalam agenda rutin yang dilaksanakan oleh keluarga besar PT Lamahu Tour and Travel melalui podcast ya. Di kesempatan hari yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala ini, kembali saya hadir pada pemirsa sekalian untuk sedikit memberikan pesan-pesan hikmah terkait dengan tamaan ibadah haji maupun umroh yang kebetulan juga di bulan ini ataupun saat ini ada sekian juta jamaah haji sedunia, maksud saya, yang tengah melaksanakan ibadah haji dan umroh di Baitullah Al-Haram. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah satu kerinduan kita sebagai hamba Allah yang beriman, di mana kita mampu melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas ibadah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu lewat perkara-perkara ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh, dengan harapan semoga kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat dengan Allah, merasakan cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pengabdian kita kepadanya. Terkait dengan ibadah haji maupun umroh ini, para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, kita berangkat daripada penyampaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini tegak karena 5 perkara. Atau ada yang menyebutkan bahwa Islam ini diibaratkan sebuah kemah yang tegak berdiri karena ditopang oleh 5 tiang. Ala khamsin, ada 5 tiang yang menyangga kemah Islam ini. Apa kelima tiang ini? Yang pertama, pemirsa sekalian, kata baginda Nabi, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiang pertama yang menopang tegak berdirinya Islam ini adalah kalimat syahadah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang memberikan kehidupan, yang mentakdirkan kematian, yang memberikan jaminan-jaminan kebahagiaan dalam hidup ini, tidak lain hanyalah Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita yakini, itu yang kita imani. Mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ini kalimat iman sebagai tiang pertama yang menopang tegaknya Islam sebagai agama dinul haq. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah, Islam ini ditegakkan oleh tiang yang bernama salat. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Salam menjadikan barometer benarnya Islam seseorang itu daripada perkara salat ini, jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara pertama kali yang akan nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Artinya barometer diterima tidaknya semua rangkaian amal ibadah kita manusia atau orang-orang yang beriman ini, ukurannya, barometernya adalah salat. Kalau salat kita baik, maka semua amalan kita akan jadi baik. Dan apabila solat kita rusak, maka berakibat semua amal kita ikut menjadi rusak. Wa tuqimas shalah, kita tegakkan solat.
Yang ketiga, pemirsa rahmati Allah, tiang penegak Islam yaitu watu'tiyaz zakah. Kita bayarkan zakat. Zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah yang kita keluarkan nanti pada bulan Ramadan. Di zakat ada yang namanya infak, ada yang namanya sodakoh dan lain-lain. Dan ini adalah merupakan pelengkap daripada zakat itu sendiri atau tiang yang ketiga daripada rukun Islam. Yang keempat, pemirsa yang dirahmati Allah, tegaknya Islam ini karena yaitu watasuma Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima yang ada kaitannya dengan pembahasan singkat ini, watahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kita tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah ke Baitullah manakala kita mampu. Nah, ada yang menarik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kata mampu di dalam konteks ibadah haji maupun umrah ini, para ulama dan hukama secara khusus membahas bahwa kemampuan itu lebih dititik beratkan pada iman kita orang-orang Islam. Karena secara garis besar di zaman kita sekarang ini hampir boleh dipastikan tidak ada orang yang tidak mampu. Tidak ada orang yang miskin. Lah bagaimana mungkin kita katakan kita tidak mampu untuk pergi haji, kita tidak mampu pergi umrah, sementara kita punya rumah 2. Kita katakan kita tidak bisa umrah, tidak bisa pergi haji, padahal bentor kita 3. Kita katakan kita tidak bisa pergi haji umrah, padahal istri kita 4. Kita katakan kita tidak bisa pergi haji, tidak bisa pergi umrah, padahal manajemen pemberangkatan jamaah baik itu haji maupun umrah, pemirsa sekalian, sudah segitu-gitu mudahnya. Teman nabung lewat cara-cara kita, ada jalur-jalur yang bisa kita jadikan wasilah kemudahan kita bisa berangkat haji dan umrah. Di antaranya jamaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, yakni lewat travel-travel yang sudah menyebar dan menebar di mana-mana. Salah satu contoh misalnya pemirsa yang dirahmati Allah, yakni travel Lamahu Tour and Travel. Salah satu travel yang sudah terbukti ya memberikan jaminan kemudahan kepada para jamaah yang merindukan Baitullah Al-Haram, ingin melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengobati kerinduannya selama ini, yang ketika melihat tayangan-tayangan haji dan umrah hatinya bergetar. Matanya tak terasa meneteskan air mata, rindu ingin berhadapan dengan Baitullah Al-Haram. Namun apa daya, besar hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, begitu kata orang-orang. Nah, alhamdulillah lewat PT Lamahu Tour and Travel, pemirsa yang dirahmati Allah, menawarkan kepada kita jalan kemudahan bagaimana agar kita lewat wasilah ya jalan ini kita dapat segera memenuhi kerinduan kita untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram. Berangkatlah pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Allah memanggil orang-orang yang yang Allah mampukan. Jadi bukan Allah memanggil orang mampu, tetapi Allah memanggil di antara hamba-hambanya yang beriman dari umat Islam, yang di hatinya ada kesungguhan, ada kerinduan. Maka siapa di antara hamba Allah orang Islam beriman, lalu hatinya sungguh-sungguh, dia mencari cara dan jalan untuk bisa sampai ke Baitullah Al-Haram, maka Allah pasti akan memberikan kemampuan kepadanya. Jadi bukan nanti harus menunggu kita kaya dulu baru pergi haji dan umrah, pemirsa, tetapi tanamkan di dalam hati kita, masukkan dalam jiwa kita rasa rindu ingin pergi haji, rasa rindu ingin pergi umrah. Kalau di hati sudah ada kerinduan, tertanam rasa cinta, pengen segera berangkat haji, pengen segera berangkat umrah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan, termasuk lewat live podcast ini, pemirsa Allah muliakan ya, yang menyaksikan tayangan ini. Inilah kehendak Allah, inilah jalan Allah, inilah wasilah Allah untuk pemirsa sekalian yang sekian lama rindu ingin pergi umrah, ingin pergi haji. Tempuhlah lewat wasilah yang satu ini.
PT Lamahu Tour and Travel, yang insya Allah para pemirsa bisa mendatangi langsung kantor pusat Lamahu Tour and Travel di Kompleks Sumberbor depan Masjid Nur Ibnu Taimiyah. Ya, ada kantor pusatnya dan saya pribadi saat ini sedang berada di kantornya. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi jalan terbaik buat para pemirsa sekalian untuk mengobati kerinduan kita mau menghadap Allah, bil khusus di tanah suci Al-Haram, Al-Haramaini, Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya manakala kita telah menyempurnakan semua aktivitas ibadah kita yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita paripurnakan, terutama lewat rukun yang kelima daripada Al-Arkanul Islam ini. Sebab tidak sempurna kemah Islam, kata hukama, mengutip hadis Rasulullah SAW tadi, manakala di antara 5 tiang Islam itu ada 1 tiang yang tidak berdiri. Maka mungkin di antara pemirsa ada yang belum sempat punya peluang haji atau umroh, maka insya Allah obatilah kerinduan kita dengan kesungguh-sungguhan. Allah pasti memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya yang yakin dan sungguh-sungguh di hatinya ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji. Apalagi ini di bulan haji, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkannya sebagai bulan yang mulia di antara 12 bulan yang dimaklumkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi ketika Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah pun beserta itu telah menetapkan 12 bulan dalam hitungan, dalam bilangan perjalanan tahun, bulan ke bulan sejumlah 12. Dan ada 4 bulan pemirsa sekalian pada hitungan Allah. Di antara bulan-bulan 12 itu ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai daripada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, ya, bulan yang saat ini sedang kita jalani. Kemudian bulan depan bulan Muharram, lalu bulan Rajab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan Tour and Travel ini insyaallah akan melaksanakan umroh safar, ya, umroh safar. Insyaallah nanti para pemirsa sekalian bisa menghubungi langsung kantor pusat PT Lamahu Tour and Travel di alamat Kompleks Sumberbor, Ipilo Heledula, insyaallah. Demikian pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mengobati kerinduan mau ziarah ke Baitullah Al-Haram lewat perjalanan haji dan umrah. Terima kasih kepada Allah, kita kembalikan segala urusan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.